Jadi kerusakan awal yang kelihatan untuk di bagian power class TD ini ialah di bagian elko. Nah, ini elkonya mungkin sahabat-sahabat bisa lihat ada perbedaan satu buah ini karena elko bawaannya untuk power class TD ini sudah pecah di bagian atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat subscribernya Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi hari ini ceritanya dapat garapan dan baru belajar juga untuk tahap-tahap demi tahap untuk di bagian komponen-komponen kelas TD. Jadi kerusakan awal yang kelihatan untuk di bagian power class TD ini ialah di bagian elko. Nah, ini elkonya mungkin sahabat-sahabat bisa lihat ada perbedaan satu buah ini karena elko bawaannya untuk power class TD ini sudah pecah di bagian atas. Jadi pecahnya ini karena menggunakan genset-gensetnya mungkin voltasenya melebihi dari kapasitas kemampuan elko ini, jadi menyebabkan elko ini pecah di bagian atas. Nah, seperti ini. Jadi saya gunakan elko yang ada jual di pasaran karena saya cari online dengan yang sama seperti ini ada, cuman ukurannya, fisiknya maksudnya. Karena kalau mau dimasukkan di bagian antara celah-celah elko yang sudah ada ini saya rasa tidak muat. Jadi saya ngambil kesimpulan saya menggunakan elko pasaran dengan kapasitas polnya 120. Nah, sementara di sini untuk bawaannya ini 4700, voltasenya 200 volt. Nah, apakah mampu untuk sebuah power class TD dari voltase bawaan di bagian elko 200 volt saya ganti dengan kapasitas 120? Saya rasa memang tidak mampu karena saya tahu untuk kapasitas voltase sebuah power class TD ini cukup lumayan besar. Tapi di sini saya mensiasatinya dengan menserikan. Nah, di sini ada saya baringkan satu buah elko lagi. Nah, ada dua buah elko saya gunakan untuk menyeimbangkan sebuah voltase di bagian elko yang barusan diganti. Karena saya cari di online dengan fisik yang sama dan ukuran UF yang sama atau mikro yang sama itu tidak ada. Jadi saya mengambil kesimpulan dengan menserikan untuk di bagian elko-nya, yaitu menggunakan dua buah dengan cara memotong jalur di bagian PCB sedikit merusak. Jadi untuk di bagian power kelas TD ini memang perbedaannya dengan power pada umumnya, terutama di sini. Kalau biasanya kita menggunakan untuk di bagian elko biasanya mencari yang 10.000 lah, yang lebih dari itulah. Tapi untuk power class TD ini cukup 4.700 UV atau mikro 200 volt aja, sebanyak 8 buah. Jadi permasalahan di bagian power class TD selain daripada elko ini juga ada permasalahan di bagian kit, salah satunya kalau tidak salah yang ini. Nah, alhamdulillahnya yang sebelahnya normal, jadi bisalah belajar dengan yang masih normal. Jadi yang sebelah ini ada masalah. Ya, yang namanya baru belajar, ya mengambil pelajaran dari yang masih normal. Jadi buat sahabat-sahabat yang banyak bertanya maksudnya bukan bertanya sekali, bertanya tentang servis, ya kalau memang sebelahnya ini masih normal, sebelahnya ada trouble, jadi sahabat bisa mengambil pelajaran di bagian yang normal, seperti apa tegangan yang keluar di bagian komponen-komponen tertentu, seperti apa nilai komponen-komponen tertentu. Jadi sahabat-sahabat bisa membedakan dan mensamakan untuk di bagian komponen-komponen. Cuman untuk power kelas TD seperti ini tidak bisa menggunakan komponen-komponen asal komponen. Karena saya coba dengan nilai yang sama, cuman kualitas komponen yang berbeda, alhasilnya pasti kecewa, pasti mengeluarkan asap. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin menyervis power yang high pole, itu harus menggunakan komponen-komponen yang benar-benar bagus. Jadi tidak bisa kita beli di pasaran itu cari yang murah dan lain sebagainya. Ya usahakan nilai yang bagus
dengan komponen nilai yang sama. Jadi alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar untuk di bagian mesin yang bermasalah. Salah satu di antara dua mesin ini, satunya yang ini yang bermasalah. Jadi pedoman saya untuk memperbaiki yang sebelah yang bagusnya. Jadi seperti itu trik saya untuk mempelajari sebuah power kelas TD, karena ini termasuk baru juga bagi saya menghadapi power kelas TD. Tapi kalau kita tidak mau belajar, ya alhasilnya tetap tidak bisa. Jadi mohon maaf juga buat para senior di bagian power kelas TD, barangkali ada nonton video saya kali ini. Ini tahap pemula aja saya mempelajari power kelas TD. Ini servisan. Jadi untuk memahami sedikit demi sedikit bagaimana cara kerjanya sebuah power yang sejenis ini. Ya, yang minta ampun di bagian power kelas TD kalau sudah sampai penyakitnya di bagian PCB yang kecil ini. Ini saya tidak tahu juga namanya, apakah engine atau gimana, atau ya mungkin sahabat-sahabat senior bisa menjelaskan. Maklum saya masih belajar juga di bagian power kelas TD. Jadi ini komponen ini di bagian apa namanya. Jadi mohon infonya buat sahabat-sahabat. Ya, yang namanya manusia ini tidak putus dari belajar. Jadi tidak ada yang senior, tidak ada yang master untuk di bagian bidang elektronik. Karena pembaharuan di bidang elektronik ini setiap tahun itu ada aja keluaran tipe inilah, tipe inilah, tipe inilah. Jadi ya harus dipelajari dan harus dipelajari lagi. Jadi power ini yaitu P18000 TD. Nah, seperti ini. Kalau untuk mereknya ya mungkin sahabat bisa baca sendirilah, karena ini bukan promosi. Jadi hanya sebutkan kodenya aja. Jadi ya seperti ini. Tapi untuk di bagian power kelas TD, setelah saya coba menggunakan spekar yang wattnya kecil, ini power kelas TD ini bisa menyesuaikan untuk karakter spekar tertentu. Apalagi digunakan tanpa aksesoris. Suaranya itu atau kekuatan itu sama dengan power pada umumnya, seperti power kelas AB, pada power kelas H. Jadi tidak ada bisa kita nilai untuk di bagian kekuatannya. Nah, setelah masuk aksesoris dan menggunakan karakter suara-suara tertentu, barulah tenaganya kelihatan untuk sebuah power kelas TD ini. Tapi kalau menggunakan spekar kecil, ya dia bisa menyesuaikan untuk di bagian kekuatannya. Contohnya aja di sini. Nah, ini mohon maaf tidak bisa terlalu lama karena lagunya kurang aman. Nah, seperti ini. Jadi ya, karena saya menggunakan hanya HP dan power, jadi tidak menggunakan aksesoris. Nanti saya akan coba juga menggunakan aksesoris, karena kemarin untuk power kelas TD yang lainnya yang sudah selesai saya servis menggunakan aksesoris itu, suaranya, tenaganya itu benar-benar dapat. Jadi sangat rekomend sekali buat sahabat-sahabat yang menggunakan spekar yang berwatt besar. Ya, jangan takut membeli power yang tipenya kelas TD. Mau masalah merek ya terserah sahabat-sahabat, tapi jangan takut mau membeli power seperti ini. Kalau masalah merek tergantung selera sahabat-sahabat. Menurut saya ini cukup mantap sebuah power seperti ini. Tapi ya itu tadi, kalau sahabat-sahabat hanya pengetesan menggunakan Bluetooth atau menggunakan HP tanpa melalui aksesoris, itu tenaganya ya disesuaikanlah dengan karakter spekar yang sahabat gunakan. Tapi kalau sahabat-sahabat pasang aksesoris dengan karakter suara tertentu, nah disinilah baru kelihatan untuk keganasan power kelas TD. Jadi seperti ini. Jadi tidak rugi sahabat-sahabat membeli power yang berkelas TD seperti ini. Ya, yang namanya barang elektronik itu jangan pandang, wah power mahal bisa rusak juga bang. Ya, semuanya barang elektronik itu pasti bisa rusak. Lambat laun pasti bisa rusak. Sama halnya seperti kita, dokter sekalipun bisa sakit dan bisa meninggal. Apalagi sebuah power ini buatan manusia, ya pasti bisa rusak. Jadi kerusakan itu bisa disebabkan oleh cara pemakaian, bisa disebabkan ada kesalahan tertentu, dan bisa disebabkan dari perjalanan dan bisa juga kerusakan disebabkan
dari waktu pengerjaan. Ya, yang namanya barang elektronik dan buatan manusia ya seperti ini. Pasti aja ada menimbulkan kelemahan-kelemahan tertentu. Yang jelas, menurut pribadi saya untuk power kelas TD ini buat sahabat-sahabat yang ingin menggunakan speaker-speaker yang watt besar, ya rekomen sekali. Masalah merek tergantung dari sahabat-sahabat. Ya, mau cari kualitas yang bagus ya pasti mengeluarkan uang yang banyak. Mau cari kualitas bagus mengeluarkan uang sedikit, mimpi. Ya, seperti itulah. Buat sahabat-sahabat yang banyak sekali bertanya melalui WA saya, Bang, ada power yang wattnya besar tapi harganya murah ya. Mungkin ada, tapi kalau untuk di saya tidak ada. Yang jelas kalau sahabat ingin coba-coba menggunakan power kelas TD, ya silahkan. Yang jelas menurut saya ini power yang paling mantap di antara power-power yang kelas-kelas lainnya. Oke, bos sahabat-sahabat, mohon maaf. Tidak maksud hati untuk menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman pribadi saya tentang sebuah power ini. Kalau untuk yang lain ya pengalaman kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.